Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Tetap masih semangat kita berpuasa sudah di hari yang kedua. Memang kita punya puasa setiap tahun, di awal tahun dan di pertengahan tahun. Kita berpuasa bukan hanya sekedar dari gereja lokal, tetapi juga nasional dan bahkan internasional. Dan hari ini kita sudah di hari kedua. Di hari pertama kita belajar tentang Allah yang menghibur. Dan di hari kedua ini kita akan belajar tentang Allah yang menuntun. Salah satu akibat dari pandemi ini adalah kita harus membatasi perjalanan kita. Apakah itu perjalanan mengenai pekerjaan di dalam secara lokal maupun nasional, ataukah perjalanan itu pekerjaan secara internasional, bukan hanya masalah dalam pekerjaan, tapi juga dalam seluruh instansi pendidikan, kantoran, apa saja. Kita harus membatasi, bahkan mungkin kita merindukan tempat-tempat liburan yang kita pengen kunjungi di dalam lokal maupun nasional, bahkan internasional. Bagaimana kalau di dalam perjalanan itu tempat-tempat yang kita kunjungi belum pernah kita pergi, baru pertama kali kita kunjungi tempat itu? Sudah otomatis kita memerlukan seorang penuntun untuk memberitahu kita tempat-tempat apa saja yang terbaik di tempat itu. Nah, kita tidak bisa sendirian untuk dalam perjalanan itu. Kenapa? Kalau tidak, kita bisa tersesat. Kita tidak tahu arah. Kita tidak tahu kemana jalan yang harus kita tempuh. Tapi kita butuh penuntun yang memimpin kita, mengarahkan kita, yang membimbing kita kemana harus kita melangkahkan kaki kita. Kalau tidak, seperti domba yang tidak bergembala kalau kita tidak punya penuntun. Dan cerita di dalam Keluaran pasal 15 ayat 13 itu membuat kita mengerti bahwa Allah lah penuntun yang sejati. Allah lah yang patut kita bisa percaya Dia menjadi penuntun dan pemimpin di dalam setiap langkah kehidupan kita. Cerita tentang Keluaran 15 ayat 13 adalah kisah yang cukup heroik di dalam cerita manusia. Orang Israel sendiri itu punya kisah kelam di dalam perbudakan bangsa Mesir. Raja Firaun memerintah mereka dengan tangan besi dan mempekerjakan mereka, sehingga mereka punya kondisi sangat buruk, sangat-sangat buruk. Mereka harus bekerja menjadi budak selama beratusan tahun lamanya. Sehingga mereka putus asa, mereka tidak punya penuntun, mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya pemimpin. Mereka tidak punya orang-orang yang bisa mengarahkan mereka. Mereka bahkan buta kemana harus mereka melangkah. Apa yang harus mereka perbuat. Itu tidak ada dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah melihat mereka. Allah melihat umatnya, Israel ini. Sehingga Allah yang datang menjadi penuntun mereka. Sehingga Allah yang datang menjadi pemimpin mereka. Melalui Musa, Allah berperang. Melalui Musa, Allah menuntun. Melalui Musa, Allah menjadi pemimpin Israel. Kita tahu bersama dalam cerita itu bahwa Tuhan memimpin mereka, mengeluarkan mereka dengan perkara-perkara ajaib. Tuhan mengadakan 10 tula di bangsa Mesir. Sampai Raja Firaun mengizinkan mereka keluar dari sana.
Kita tahu bersama di dalam perjalanan mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Mereka berjalan. Dan ketika di dalam perjalanan mereka menghadapi ada satu pilihan yang harus mereka putuskan. Apakah mereka mau kembali ke tanah Mesir atau mereka harus menyeberangi Laut Merah? Tetapi Allah yang besar, Allah yang berjanji kepada mereka, Allah yang memegang mereka, Dia bertanggung jawab seluruh aktivitas perjalanan hidup mereka. Bahkan di kondisi yang paling sulit antara mereka mau kembali ke tanah Mesir atau mereka tetap melewati Laut Merah. Allah tetap membuka jalan bagi mereka. Laut itu terbelah menjadi tembok dan mereka harus berjalan di dalam daratan. Mereka harus menyeberang. Dan setelah mereka menyeberang Laut Merah itu, mereka, umat Israel ini, mereka menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak bisa diremehkan. Ada satu pribadi yang kuat memegang mereka, menuntun mereka. Ada satu kepemimpinan yang luar biasa. Mereka menyadari ada Allah yang mereka punya. Sehingga dari dalam hati mereka memuji. Dan pujian itu berbunyi demikian. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Inilah isi hati mereka. Mereka berseru kepada Allah. Di dalam Nehemia 9 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Saudara, bahwa 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Mereka disertai dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Selama 40 tahun, baju mereka tidak usang dan kaki mereka tidak bengkak. Itulah penyertaan Allah kepada orang Israel. Apakah Allah berhenti untuk menyertai setiap umatnya? Tidak, saudara. Allah tidak berhenti. Allah bukan hanya sekedar punya cerita sejarah di masa lalu. Allah juga berperkara dengan umatnya di masa kini. Dan kita tahu peristiwa masalah terbesar manusia, umat manusia adalah dosa. Yesus datang menginisiatifkan diri untuk memimpin kita kepada kemuliaan Allah. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan satu kata yang saya masih ingat, dia mengatakan seperti ini. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah Allah. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Dia mengatakan seperti ini. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Inilah jeritan Daud. Dia mengerti Allah yang menuntun dia. Kita sekarang di masa pandemi, kita tidak punya pegangan, kita tidak punya penuntun, kita tidak punya arahan. Satu hal
yang Allah mau dari kita adalah kita percaya kepada Allah yang besar. Saudaraku, Yesus tidak hanya sekedar menuntun kita dalam setiap langkah dan keputusan setiap hari dalam hidup kita. Dia juga akan menuntun kita sampai kepada kematian. Itulah Allah yang kita nantikan. Itulah Allah yang menuntun kita. Dia layak kita percaya. Dia menjadi pemimpin dan penuntun dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya ini akan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.